Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi fikih mengenai ketentuan zakat dalam Islam. Kalau kita berbicara mengenai zakat, tentunya kita pernah mendengar kata-kata zakat. Namun, apakah pengertian dari zakat itu? Zakat di sini merupakan sejumlah harta yang nantinya akan dikeluarkan oleh umat Islam ataupun orang yang beragama Islam, dan harta tersebut akan dikelola dan nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa saja yang berhak menerimanya? Nanti Ibu akan sampaikan setelah kita membahas pengertian tersebut. Adapun zakat di sini termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Untuk itu, zakat merupakan hukumnya wajib, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Adapun di sini harta ataupun harta yang akan dizakatkan itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Untuk itu, ketika kita akan memberikan zakat, maka berikanlah yang terbaik. Jangan kita berikannya dengan yang buruk. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, itu yang pertama, diperolehnya harta tersebut dengan cara yang halal dan yang baik. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ataupun tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua itu harta
harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Contohnya yaitu tentang perdagangan. Yang ketiga itu milik sepenuhnya. Makna milik sepenuhnya di sini ialah apabila kita memiliki perdagangan ataupun kita memiliki dagangan, itu kita tidak bercampur baur antara pemilik satu dengan pemilik lain. Itu milik perorangan saja. Yang keempat itu mencapai nisab. Maknanya di sini ialah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkenanya kewajiban zakat. Contohnya seperti jika seseorang memiliki 85 gram, maka dia akan dikenakan pajaknya. Yang kelima itu sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dan yang keenam itu sudah terpenuhinya kebutuhan. Jadi di sini sudah terpenuhinya kebutuhan, dan yang dikeluarkannya sebagai zakat di sini ialah kelebihannya. Zakat di sini bukan hanya sekedar zakat fitrah, melainkan ada juga yaitu zakat mal. Zakat fitrah apa, Bu? Zakat fitrah di sini ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Yang zakat di sini berupa benda makanan pokok dari masyarakat tersebut, dan tujuan zakat di sini ialah membersihkan jiwa seseorang. Adapun kewajiban zakat fitrah di sini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan atas manusia 1 sah dari kurma atau 1 sah dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka ataupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini bukan hanya zakat itu berlaku bagi laki-laki, melainkan zakat di sini berlaku juga bagi perempuan. Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah di sini ialah setelah sholat subuh hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itulah hari-hari yang bisa dikatakan sebagai afdol ataupun pembayaran zakat tersebut. Di sini ada syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama itu beragama Islam. Jadi bagi siapa saja orang yang membayar zakat itu haruslah orang yang beragama Islam. Yang kedua itu masih hidup ataupun bayi yang lahir itu lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga memiliki kelebihan harta makanan, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun itu untuk keluarganya. Dan yang keempat itu zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Jadi kalau misalnya di daerah kita makanan pokoknya itu beras, maka zakat yang kita berikan itu ialah beras. Jika kita akan melakukan ataupun kita akan membayarkan zakat, bagi yang akan membayarkannya itu nanti dia akan membacakan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Dan si penerima menjawab, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima wa abqaita wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan ataupun zakatkan, dan semoga Allah memberikan
dalam harta-harta yang masih engkau sisakan. Yang kedua itu ada zakat mal, di mana zakat mal di sini merupakan zakat benda yang dapat dimanfaatkan. Adapun zakat mal di sini ada yang berdasarkan nas, ada juga yang tidak berdasarkan nas. Zakat yang tidak berdasarkan nas itu seperti hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan, dan profesi. Kalau yang hasil perkebunan di sini, contohnya para fuqaha di sini setuju bahwasanya perkebunan di sini dikenakan zakat, yaitu berupa gandum, jawad, kurma, dan anggur kering. Sedangkan ada zakat peternakan ataupun perikanan. Di sini jenis binatang-binatangnya itu ada unta, biri-biri, sapi, kambing, dan kerbau. Dan zakat upah gaji. Adapun zakat yang berdasarkan nas, di sini ada 3. Yang pertama itu emas dan perak, yang kedua itu ada binatang ternak, dan yang ketiga ada pertanian. Kalau emas dan perak, jika jenis hartanya emas itu nisabnya 85 gram dan haulnya 1 tahun, maka kadar zakatnya itu 2,5%. Dan perak 624 gram, haulnya itu 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Adapun binatang ternak, jika seseorang memiliki binatang ternak 5-9 ekor, itu dari urutan yang terkecil ya sampai urutan yang terbesar. Jika seseorang memiliki binatang ternak unta 5-9 ekor, maka kadar zakatnya di sini ialah 1 ekor kambing umurnya 2 tahun. Dan sampai yang tertinggi yaitu jika seseorang memiliki 91-120 ekor, maka kadar zakatnya itu ada 2 ekor unta umurnya yaitu 3 tahun. Selanjutnya itu ada sapi ataupun kerbau. Jika seseorang memiliki 30-39 ekor dan haulnya 1, maka kadar zakatnya di sini ialah 1 ekor sapi umurnya 1 tahun, hingga jika seseorang memiliki 70 ekor sapi haulnya 1 tahun, maka kadar zakatnya ialah 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 2 ekor sapi umurnya 2 tahun. Selanjutnya itu ada kambing. Jika seseorang memiliki binatang kambing 40-120 ekor dan haulnya 1 tahun, maka nantinya akan dikenakan kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing umur 2 tahun. Dan sampai yang tertinggi, jika seseorang memiliki 201-300 ekor kambing, nantinya akan dikenakan 3 ekor kambing umur 2 tahun. Selanjutnya itu ada pertanian. Di sini apabila pertanian ini mendapatkan air ataupun cara pengairannya itu secara alami, maka akan dikenakan sebanyak 10%. Dan jika pengairannya ini dilakukan oleh manusia atau buatannya manusia, maka nantinya akan dikenakan 5%. Lanjut kita akan membahas mengenai mustahik zakat.
di mana mustahik zakat di sini ialah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Di sini ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dihibur hatinya ataupun mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Baik, berdasarkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, di sini Ibu akan menyampaikan pengertian-pengertian dari mustahik zakat di sini. Yang pertama itu ada fakir, di mana fakir di sini merupakan orang yang tidak memiliki penghasilan ataupun orang yang tidak memiliki harta, dan dia juga tidak mampu untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu ada miskin, di mana orang miskin di sini ialah memiliki harta dan pekerjaan, akan tetapi dia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada mu'alaf. Mu'alaf di sini merupakan orang yang baru masuk Islam. Yang keempat itu ada amil. Amil di sini ialah orang yang mengelola zakat ataupun petugas dari pengelola zakat tersebut. Yang kelima ada riqab. Riqab di sini ialah hamba sahaya yang dijanjikan kemerdekaannya oleh tuannya, atau yang disebut juga dengan budak mukatab. Artinya hamba sahaya yang diberi kebebasan oleh majikan untuk mengumpulkan kekayaannya, dan setelah mengumpulkan kekayaannya dia boleh untuk membebaskan dirinya dengan mengumpulkan harta-harta tersebut. Yang keenam itu ada gharim. Mana gharim di sini ialah orang yang berhutang. Gharim di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang berutang untuk menghindarkan fitnah. Yang kedua, orang yang berutang untuk keperluan diri sendiri ataupun keluarganya. Yang ketiganya itu orang yang berhutang karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid menanggung pinjaman untuk keperluan masjid. Adapun yang mustahik yang ketujuh ini ada sabilillah. Sabilillah di sini merupakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik itu dalam peperangan maupun usaha ataupun ikhtiar. Dan yang kedelapan itu ada ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan musafir dengan tujuan kebaikan dan ia kehabisan bekal. Maka orang-orang inilah berhak mendapatkan zakat ataupun mustahik. Terdapat beberapa hikmah zakat di sini. Yang pertama itu
sebelumnya kita harus tahu orang yang membayar zakat di sini namanya muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat dinamakan muzaki. Adapun hikmah zakat di sini yang pertama itu adanya tanda syukur atas nikmat dan kekayaan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi dengan adanya kenikmatan, kekayaan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, setidaknya kita harus mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri. Yang kedua itu ada membersihkan dan mensucikan diri, tadi ya. Yang ketiga, mendidik manusia agar sadar bahwa semua harta benda bukanlah merupakan tujuan hidup dan hak milik mutlak bagi pemiliknya. Jadi di sini harta yang Allah berikan kepada kita, harta benda, materi, itu tidak semuanya milik kita, melainkan itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepercayaan yang dititipkan kepada kita. Untuk itu kita harus membayarkan zakat atas rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu tadi dia bahwasannya dengan cara kita memberikan zakat kepada petugas itu tadi, nantinya zakat itu akan diberikan kepada mustahik ataupun orang-orang yang berhak menerimanya. Dan zakat di sini nantinya dapat membantu orang-orang yang memerlukannya. Untuk itu adanya keterkaitan antara saling membantunya antara manusia satu dengan manusia lain. Jadi kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membayar zakat itu tadi merupakan suatu yang wajib. Hukumnya wajib untuk dibayarkan. Selanjutnya itu ada bagi orang yang menerima. Di sini bagi orang yang menerima itu misalnya bagi mu'alaf ialah memperteguh dan memupuk itu orang-orang yang masuk Islam. Jadi kalau misalnya ada orang mu'alaf yang baru masuk Islam, kita berikan zakat, disitulah kita ada sedikit rasa bahagia, ada rasa kekeluargaan, membantu antara satu dengan yang lain. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan memberikan memberikan soal ataupun evaluasi kepada Ananda mengenai materi zakat di sini. Coba nanti Anda rangkum materi-materi penting dari penyampaian yang Ibu sampaikan tadi. Dirangkum, dicatat, kemudian nanti dipoto, sampaikan kepada Ibu, baik itu melalui WA ataupun melalui Gmail. Kesimpulan dari materi di sini ialah di mana zakat di sini hukumnya wajib, dan pengertian zakat di sini ialah sejumlah harta yang akan dikeluarkan kepada umat Islam ataupun orang yang beragama Islam. Dan zakat ini akan dikelola dan nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa saja yang berhak menerimanya? Itu tadi adalah mustahik ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 tadi. Yang pertama itu ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada rikob,
ada sabilillah, ada gharim, dan amil, ibnu sabil. Selanjutnya itu adapun hikmah-hikmahnya. Tadi ada 4 hikmah pada zakat. Yang pertama yaitu adanya tanda syukur kita atas kekayaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bahwasannya dengan cara kita membayarkan zakat, nantinya kita akan tujuan dari membayarkan zakat yaitu membersihkan diri. Dan yang ketiga, bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita ini tidak mutlak untuk kita sendiri, melainkan harta tersebut ada sebagian-sebagian haknya orang lain. Untuk itu harta kita zakatkan. Dan yang keempat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana zakat di sini dengan cara kita memberikan ataupun dengan cara kita membayarkan zakat, nantinya kita akan didekatkan oleh sesuatu yang baik-baik. Untuk itu kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari pembahasan materi, mulai dari pembahasan materi, memberikan soal, dan penyampaian kesimpulan. Untuk itu apabila ada kesilapan kata dari ibu minta maaf. Sebelumnya sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.